Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang duduk kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Sunda kelas 5 khususnya halaman 25 dan 26 tentang materi antonim dari buku Rancage Diajar Bahasa Sunda khusus kelas 5. Sebelum kita melanjut pada materi, jangan lupa untuk subscribe-nya terlebih dahulu. Jika materi ini bermanfaat untuk kalian, bisa di-share kepada kawan-kawan yang lain kalian yang kelas 5. Nah, anakku, sekarang kita buka. Hari ini kita belajar tentang antonim. Antonim itu artinya lawan kata ya. Lawan kata misalnya besar, kecil gitu ya, jauh, dekat. Nah, itu namanya antonim. Dina bacaan di luhur aya kalimah iyo ya. Dari bacaan di atas atau dari bacaan wacana sebelumnya ada kalimat seperti ini. Di bumi ikamah ayeuna teh nuju bungah margi bade syukuran. Di rumah Ika mah ya, di rumah Ika sekarang sedang berbahagia ya. Bunga tuh senang, berbahagia karena akan syukuran, karena akan merayakan sesuatu ya, akan merayakan syukuran ya. Ari di keluarga almarhum Patatang nuju sedih, tetapi di keluarga almarhum Patatang sedang bersedih sebab dikantun maut karena ada yang wafat atau meninggal ya. Nah, sekarang kita lanjut halaman berikutnya. Bungah teh artinya suka hati ya. Bungah atau bahagia itu artinya hatinya bersukaria ya. Hatinya itu bersukaria, senang ya. Ari sedih artinya ngagres ya. Nelik karena artinya maksudnya sedih itu artinya ada perasaan dirasa nggak enak ya, sedih nelangsa di dalam hati ya, karena hatina eta dua kecap teh lawanan ya. Jadi arti dua kecap itu, dua kata itu berlawanan. Bungah jeung sedih itu berlawanan ya. Kecap-kecap nu hatina lawanan disebut antonim. Jadi kata-kata yang berlawanan disebut antonim ya, atau perlawanan kata. Nomor 2, latihan 2. Cek atau cik teangan antonim kecap-kecap dihandap tuluy larapkeun dina kalimah ya. Silakan dicari antonimnya atau lawan kata dari kata-kata di bawah lalu larapkeun, terapkan pada kalimat. Indit itu berangkat. Lawan kata indit berarti mulih itu bisa pulang, bisa kembali, bisa datang ya. Kalau indit berangkat, mulih itu bisa kembali, bisa pulang ya, atau datang. Asi keur siap-siap rek indit ka bumi Ika. Asi sedang bersiap-siap akan berangkat ke rumah Ika. Maka lawan katanya mulih kita masukkan ke sini ya. Larapkeun, terapkan di sini. Ganda kakara mulih, ganda baru sampai pulang, baru pulang di Bandung ya. Jadi ganda kakara mulih di Bandung. Jadi isinya mulih. Nomor 2, anyar itu baru ya. Lawan katanya kolot atau lila ya. Kolot itu ibarat kata udah lama ya. Kalau untuk pakaian tuh udah lama. Lila juga sama, lila itu lama ya. Sepatu anyar geus dikeluarkeun, sepatu yang baru sudah dikeluarkan ya. Baju geus kolot pisan, baju sudah tua sekali, atau bajunya geus lila pisan, atau bajunya sudah sangat-sangat lama ya. Lila itu lama. Yang ketiga, letik itu kecil, lawan katanya gede. Nah, gede ini sebenarnya bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia itu besar ya. Tanpa kita sadari kita menggunakan bahasa Sunda nih. Letik atau kecil, lawan katanya gede. Dina meja diajar aya bungkusan letik, di atas meja belajar ada bungkusan kecil. Dina kursi aya dus gede ya, kata gedenya masukkan ke sini ya. Dina kursi aya dus gede, di kursi ada kardus besar. Nu eusina rupa-rupa barang yang isinya beragam barang gitu ya. Sekarang nomor 4, nanya. Kalimat tanya maka ya bertanya, lawan katanya menjawab ya.
Asih nanya deui ka lanceukna. Asih bertanya kembali kepada kakaknya. Lanceukna ngajawab, lanceuknya atau kakaknya menjawab gitu ya. Lanceukna ngajawab pananya Asih, kakaknya menjawab pertanyaan Asih. Berikutnya, muka atau buka ya. Lawan katanya nutup atau tutup. Asih muka pantau, Asih membuka pintu. Nah, lawan katanya di sini terapkan di sini ya. Ganda nutup panto. Nah, kata nutup pindahkan ke sini. Ganda nutup panto artinya ganda menutup pintu. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, latihan kedua sudah selesai. Ibu harap kalian bisa paham ya yang namanya antonim itu lawan kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia lawan kata atau antonim. Nah, ini bisa kalian temui sehari-hari ya, seperti tinggi dengan pendek, besar dengan kecil gitu ya. Nah, itu dia. Oke, sampai sini saja Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.